Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Kita sudah masuk ke dalam materi. Sedangkan materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah akuntansi biaya dan pengertian biaya. Pastinya kita akan belajar tentang apa sih akuntansi biaya itu, atau kalau orang asing nyebutnya adalah cost counting. Ada kata-kata akuntansi dan biaya. Nah, akuntansi sendiri sudah Anda pelajari waktu Anda di mata kuliah pengantar akuntansi ya. Pengertiannya adalah kegiatan untuk mengidentifikasi macam-macam ya, sampai akhirnya kegiatan untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, waktu di akuntansi pengantar Anda akan mengenal yang namanya laporan keuangan itu ada 5. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, kemudian ada laporan posisi keuangan, ada laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, itu Anda pelajari terkait dengan akuntansi. Nah, kalau dulu itu nyebutnya adalah akuntansi keuangan karena terkait dengan laporan keuangan. Nah, fokusnya kali ini Anda akan belajar akuntansi biaya. Berarti fokusnya adalah pembuatan laporan biaya. Atau kalau dulu Anda pernah menghitung yang namanya harga pokok produksi. Kali ini kita akan belajar berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu buah produk. Contoh, misalnya saya punya produk nih. Nah, ini adalah produk Monde biskuit ya. Nah, di akuntansi biaya kita akan mengenal berapa harga pokok yang akan dikeluarkan perusahaan ketika perusahaan itu memproduksi satu kaleng Danis butter cookies ini. Bagaimana teknisnya itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ngitungnya seperti apa, biaya apa saja yang dikeluarkan, metodenya apa saja, itu nanti masuk di sesi yang selanjutnya. Jadi fokusnya di sini akuntansi biaya itu adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk. Intinya seperti itu ya. Nah, laporannya apa? Adalah laporan harga pokok produksi atau laporan biaya. Nah, apa saja sih yang membedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Kenapa ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Sebenarnya akuntansi keuangan itu sudah Anda pelajari kemarin di akuntansi pengantar. Nah, di dalamnya akuntansi manajemen itu ada akuntansi biayanya. Akuntansi manajemen akan Anda pelajari di semester selanjutnya. Ini lebih luas lagi sih kalau akuntansi manajemen ya. Bedanya banyak sekali, itu di slide sudah ada dari nomor 1 sampai nomor yang ke-8. Bisa Anda pelajari juga. Kemudian saya fokus di penggolongan biaya. Nah, nanti ada tugas buat Anda. Setiap mahasiswa wajib memiliki satu usaha. Nah, Anda boleh memilih UKM yang ada di sekeliling Anda. Nah, nanti aturan mainnya ada di Sunan. Silahkan nanti cek di Sunan ya. Di sini saya akan mencontohkan ada 5 penggolongan biaya. Yang pertama berdasarkan objek pengeluaran. Objek yang dikeluarin, berarti nama objeknya yang kita sebut sebagai biayanya. Contoh, saya mau mendirikan pabrik tempe. Nah, untuk mendirikan pabrik tempe itu saya akan membutuhkan bahan baku. Nah, bahan bakunya adalah kedelai. Nah, untuk penggolongan seperti ini saya sebut sebagai biaya kedelai. Kan objeknya. Kemudian butuh ragi, ya saya sebut biaya ragi. Kemudian ada biaya daun, misalnya bungkusnya adalah daun, berarti ada biaya daun.
Kalau yang berdasarkan yang kedua, berdasarkan fungsi pokok, itu juga dibagi-bagi lagi. Yang pertama berdasarkan biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Nah, saya kategorikan dulu untuk yang biaya produksi. Biaya produksi ini dibagi atau dipecah menjadi 3 lagi. Ada yang namanya bahan baku, ada yang namanya biaya tenaga kerja, dan ada yang namanya biaya overhead pabrik. Nah, bahan baku itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat, saya contohkan tadi, tempe. Kalau tidak ada bahan itu, tidak akan jadi tempe. Berarti biaya bahan bakunya adalah kedelai. Biaya tenaga kerjanya adalah biaya atau upah untuk bukan pegawai ya, upah yang mengerjakan dari kedelai menjadi tempe, itu namanya tenaga kerja. Untuk BOP-nya atau biaya overhead pabrik itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat tempe kecuali bahan baku dan tenaga kerja. Nah, berarti ada biaya ragi, biaya daun, biaya air. Nah, ingat juga air itu juga penting ya. Bukan karena Anda ngambil air tidak bayar. Nah, air kalau dari PDAM berarti kan harus bayar biaya air gitu. Kemudian kategori yang selanjutnya adalah biaya pemasaran. Kalau biaya pemasaran itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan tempe. Contohnya adalah Anda bikin promosi. Nah, tempenya dipromosiin. Lewat apa? Lewat iklan misalnya, atau lewat brosur ya. Ini masuknya ke biaya pemasaran. Biaya administrasi dan umum. Nah, itu berarti biaya-biaya yang terjadi di kantor. Nah, biasanya perusahaan itu punya 2 tempat ya, ada yang namanya gudang atau pabrik, dan ada yang namanya kantor. Semua biaya yang dikeluarkan di kantor itu kita sebutnya adalah administrasi dan umum. Contoh, gajinya direktur itu kan kerjanya di kantor, maka disebut sebagai biaya administrasi dan umum. Oke, kelompok yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Ini dipecah lagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu adalah biaya yang langsung dikeluarkan, yang dinikmati oleh divisi tersebut. Kalau biaya tidak langsung, dia tidak bersinggungan langsung ya. Kalau biaya langsung itu ya bahan baku, tenaga kerja, itu namanya biaya langsung. Kalau biaya tidak langsung itu contohnya misalnya Anda punya pabrik, perlu diasuransiin. Nah, itu biaya tidak langsung karena tidak berkaitan langsung dengan produknya. Kemudian ada lagi biaya perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume. Ini sangat penting sekali untuk top ini, karena ini akan kita lanjutkan untuk akuntansi manajemen. Jadi Anda harus paham dulu untuk biaya yang digolongkan. Ada biaya variabel, ada biaya semi variabel, ada biaya semi fix, dan biaya tetap. Nah, gampangannya Anda hanya membagi ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kalau yang biaya variabel itu adalah biaya yang jumlahnya itu berubah semakin banyak dia memproduksi, maka biayanya akan semakin banyak. Kalau Anda mau bikin pabrik tempe ya, contohnya adalah bahan baku. Kalau Anda mau bikin tempe 1 kuintal dengan tempe 2 kuintal, itu biayanya akan lebih mahal yang mana coba? Ya pastinya akan lebih mahal yang 2 kuintal. Itulah yang namanya biaya variabel. Lawannya adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang berapapun jumlah produksinya. Misalnya Anda mau produksi 1 kuintal, 2 kuintal tempe, maka biaya tetap itu ya berapapun yang diproduksi tetap aja, saldonya sama gitu. Contohnya adalah misalnya biaya depresiasi ini peralatan. Nah, kan
kan ada panci, ada kompor, macam-macam ya. Itu kita sebut sebagai biaya penyusutan peralatan. Artinya setiap bulannya, setiap tahunnya itu biaya yang dikeluarkan pasti sama gitu. Kalau yang kedua ini agak membingungkan juga ya, ada semi variabel dan semi fix. Nah, ada seminya. Kalau ada seminya itu berarti kan ada separuh-separuhnya. Semi variabel itu berarti separuh tetap, separuh variabel. Saya contohkan misalnya adalah biaya telepon rumah ya, yang pakai kabel. Kalau biaya telepon itu kan ada yang namanya abonemen dan ada biaya pemakaian. Karena dua biaya yang bersinggungan dalam